Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada pertemuan kedua di sini hari. Mudah-mudahan pada keadaan sehat semua mahasiswa dan mahasiswiku ya. Materi ini hari adalah lembaga pembiayaan ya, mata kuliah bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bukan bank yaitu karakteristik lembaga pembiayaan tidak boleh menarik dana secara langsung dari masyarakat. Biasanya itu berupa giro, tabungan, deposito, dan promes. Promes di sini adalah surat kuasa pembayaran hutang ya. Dalam bahasa Inggris dia promissory note. Atau dalam akuntansi pengertiannya adalah nota yang dapat diuangkan. Maksudnya di sini adalah surat kontrak yang berisikan rincian secara terperinci dari pihak si pembayar kepada pihak lain ya, dalam berupa uang, yaitu pihak lainnya itu yang dibayarkan. Kewajiban ini dapat muncul ketika adanya suatu kewajiban pelunasan hutang. Jadi dalam arti misalnya ya, kalau promise kewajiban yang dibayarkan itu misalnya penjualan barang. Penjualan barang itu bisa saja dibayar ya, sebagian secara tunai dan sebagian lagi dapat dibayar untuk satu promise atau beberapa promise lainnya. Yuk kita lanjut. Penerbitan promise hanya dibolehkan sebagai jaminan atas pinjaman yang diperoleh dari bank. Memberi pembiayaan baik untuk kebutuhan modal kerja maupun investasi dunia usaha. Tidak diperbolehkan memberikan kredit secara langsung. Anjak piutang atau factoring di sini adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian dan pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Menurut keputusan Menq nomor 1251 KMK 013 1988 tanggal 20 bulan 12 1998. Pihak yang terkait di sini adalah factor, yaitu merupakan perusahaan anjak piutang, yaitu pihak yang memberikan jasa anjak piutang kepada klien. Klien di sini adalah supplier, yaitu pihak yang menerima jasa anjak piutang dan menjual barang dan atau jasa secara kredit kepada pelanggan customer. Customer di sini adalah nasabah, pihak yang membeli barang dan atau jasa dari klien dan mempunyai kewajiban berupa hutang jangka pendek kepada klien. Kewajiban pihak factor yaitu memberikan jasa berupa pembiayaan atau financing service, yaitu berupa pembayaran di muka atau advance payment atau prepayment financing antara 60% sampai 80% dari nilai faktur atau pada saat piutang jatuh tempo atau maturity factoring. Dan pembiayaan atau non-financing service antara lain berupa pengawasan dan penagihan piutang serta penata usahaan penjualan kredit atau piutang. Kewajiban pihak klien yaitu menjual atau menjaminkan piutangnya kepada pihak factor, memberikan balas jasa finansial kepada pihak factor berupa service charge. Jenis factoring berdasarkan jasa pelayanan yang diberikan yaitu pertama adalah full service factoring. Itu memberikan jasa secara menyeluruh, baik jasa pembiayaan maupun non-pembiayaan. Yang kedua invoice discounting, yaitu memberikan jasa pembiayaan saja. Yang ketiga bulk factoring, yaitu memberikan jasa pembiayaan dan pemberitahuan kepada customer pada saat jatuh tempo piutang. Yang keempat adalah maturity factoring, yaitu memberi jasa proteksi risiko piutang, administrasi penjualan secara menyeluruh dan penagihan tanpa melakukan pembiayaan atau pemberian uang muka. Mekanisme factoring domestik dalam disclosed factoring, di sini ada supplier ke klien, customer adalah pelanggan ke nasabah, perusahaan anjak piutang adalah sebagai factornya. Kita lihat bisa dari panah ya, dari supplier ke perusahaan anjak piutang, ya, saling. Ya. Kalau supplier dia menuju pelanggan yaitu penjualan dan pemberitahuan. Customer juga sama, saling ke perusahaan anjak piutang.
Itu ada kontrak dan pelunasan, dan juga ada penagihan dan pembayaran 80%. Disclose factoring di sini adalah penyerahan piutang oleh klien kepada factor dengan sepengetahuan, itu notifikasi pemberitahuan kepada pihak customer, sehingga hak penagihan piutang dapat beralih kepada factor. Undisclosed factoring sama tadi dengan disclosed factoring, ada supplier, klien, dan customer debitur, ya, perusahaan anjak piutang itu factor. Tapi di sini lain ya, supplier dan customer itu saling ya tanda-tandanya, dan juga perusahaan anjak piutang juga saling tanda-tandanya. Jadi di sini supplier dan customer itu ada penjualan, faktur, dan pelunasan ya. Pelunasan itu dari customer ke supplier, penjualan faktur dari supplier ke customer. Dan di sini juga kita lihat ada perusahaan anjak piutang ya, pembayaran dibuka 80% kepada supplier ke klien, pembayaran copy factor dari supplier klien ke perusahaan anjak piutang atau factor. Undisclosed factoring di sini adalah penyerahan piutang oleh klien kepada factor tanpa sepengetahuan atau notifikasi atau pemberitahuan kepada customer. Nah, tadi kan sepengetahuan, tapi ini tanpa kalau undisclosed factoring. Dalam hal ini, hak penagihan piutang tidak dapat dialihkan kepada factor. Penanggungan risiko. Yang pertama adalah with research factoring, yaitu pihak klien menanggung risiko atas piutang yang tidak tertagih. Yang kedua, without research factoring, yaitu pihak factoring menanggung risiko atas piutang yang tidak tertagih, baik sebagian atau seluruhnya sesuai perjanjian. Factoring internasional, yaitu anjak piutang ini sering disebut export factoring, yaitu kegiatan anjak piutang untuk transaksi ekspor impor barang yang melibatkan dua perusahaan factoring di masing-masing negara, sehingga seluruhnya melibatkan 4 pihak, yaitu eksportir, importir, ekspor factor, dan impor factor. Mekanisme factoring internasional di sini ada 4 ya. Yang pertama di Indonesia adalah eksportir ya, ekspor factor, dan Jepang adalah sebagai importir, yaitu import factor. Terlihat dari eksportir, yaitu pengiriman barang kepada Jepang ya sebagai importir, dan terlihat adanya mekanisme dari eksportir dan juga ekspor factor, import factor ke importir, dan import factor ekspor dan ekspor ke import factor. Di sini ada dari pihak ekspor factor, yaitu pembayaran 80% dan repannya 20%, dari eksportir ke ekspor factor, yaitu faktur dan dokumen penghafalan, dari ekspor factor, yaitu faktur dan dokumen ke impor factor, dari impor factor ke ekspor factor adalah pembayaran 100%. Dari impor factor ke importir ada faktur dan dokumen penghafalan juga, dan termasuk importir ke impor factornya tinggal pembayarannya. Modal ventura atau venture capital, pengertiannya adalah modal ventura, yaitu badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Itu menurut Putusan Presiden nomor 61 tahun 1998. Konsep modal ventura tingginya expected return yang diharapkan oleh pemodal karena besarnya risiko dalam bisnis modal ventura. Modal ventura lebih cenderung membiayai usaha yang menjanjikan keuntungan yang lebih besar, misalnya usaha-usaha baru di bidang pengembangan teknologi. Modal ventura bersedia membiayai gagasan dan inovasi yang akan dapat dikembangkan menjadi suatu realita usaha yang memberikan keuntungan berlipat. Pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal saham atau equity financing dengan jangka waktu tertentu. Dalam perkembangannya, penyertaan tersebut di atas dapat dimodifikasi menjadi semi equity financing. Mekanisme modal ventura pada prinsip merupakan suatu proses yang menggambarkan arus investasi dengan pola, yaitu masuknya pemodal dengan membentuk suatu pool of fund. Yang kedua adalah proses pembiayaan pada perusahaan pasangan usaha atau dikenal dengan PPU. Yang ketiga, proses penarikan kembali penyertaan tersebut atau divestasi. Pihak yang terlibat langsung ada 3. Yang pertama pemilik modal, yaitu yang mengharapkan keuntungan tinggi. Modal dari para investor dihimpun dalam suatu lembaga khusus yang disebut venture capital fund. Yang kedua profesional, yang punya keahlian dalam mengelola investasi dan mencari jenis investasi yang potensial.
profesional ini merupakan lembaga yang disebut manajemen venture capital fund company. Yang ketiga adalah perusahaan yang membutuhkan modal untuk pengembangan usahanya disebut invest company atau perusahaan pasangan usaha atau PPU. Bentuk mekanisme PMP yang pertama adalah single tier approach, yaitu membentuk PMP yang langsung dikelola oleh manajemen PMP itu sendiri atau disebut PMP konvensional. Yang kedua, mekanisme ini menempatkan PMP dalam dua fungsi, yaitu sebagai pemberi bantuan pembiayaan atau fund company dan juga sebagai pemberi bantuan manajemen atau manajemen company kepada PPU. Yang kedua, two-tier approach, yaitu membentuk modal ventura kemudian pengelolaannya diserahkan kepada perusahaan manajemen investasi yang memang memiliki keahlian di bidang modal ventura. Yang kedua, pendekatan ini memungkinkan sebuah PPU menerima bantuan pembiayaan dan bantuan manajemen dari dua PMP yang berbeda. Di Indonesia, mekanisme dengan konsep pemisahan antara ventura capital fund dengan manajemen ventura capital company tidak diatur dalam undangan. Karakteristik PMP yaitu yang pertama, pembiayaan PMP merupakan equity atau quasi-equity financing, di mana pembiayaan yang diberikan dalam bentuk penyertaan modal. Yang kedua, instrumen pembiayaan dapat menggunakan obligasi konversi atau convertible bond. Itu bentuk pembiayaan ini disebut semi-equity financing. Merupakan investasi dengan perspektif jangka panjang dengan mengharapkan capital gain, merupakan pembiayaan bersifat fixed kapital karena tidak di-cover oleh jaminan sebagaimana kredit perbankan. Pembiayaan PMP bersifat aktif atau active investment antara lain karena disertai keterlibatan dalam manajemen perusahaan. Penyertaan PMP bersifat sementara, yaitu maksimal 10 tahun dan harus menarik diri dengan menjual sahamnya atau divestasi pada PPU. Keuntungan berupa capital gain atau apresiasi nilai saham dan dividen. Dan terakhir adalah rate of return yang tinggi karena bidang usaha yang dibiayai menjanjikan keuntungan yang tinggi. Tujuan modal ventura selain berorientasi pada keuntungan dengan risiko yang tinggi, pembiayaan modal ventura bertujuan yang pertama memungkinkan mempermudah pendirian suatu perusahaan baru, yang kedua membantu perusahaan yang mengalami kesulitan dana dalam pengembangan usahanya, yang ketiga membiayai pengembangan produk maupun yang mulai mengalami kemunduran, yang keempat membiayai produk atau teknologi baru yang siap dipasarkan, yang kelima memperlancar mekanisme investasi dalam dan luar negeri, yang keenam mengembangkan proyek research and development, yang ketujuh mengembangkan teknologi baru dan alih teknologi, dan yang kedelapan adalah pengalian kepemilikan suatu perusahaan. Cara penghimpunan dana yang pertama, leverage venture capital, yaitu sebagian besar penghimpunan dana dalam bentuk pinjaman dari berbagai macam pihak, sedang modal sendiri relatif jauh lebih rendah. Dana ini kemudian digunakan oleh PPU atau Invest Company untuk kegiatan usahanya. Yang kedua, equity venture capital company, yaitu sebagian besar dana diperoleh dari modal sendiri dalam berbagai bentuk, sedang porsi modal pinjaman relatif kecil. Sumber dana ini kemudian digunakan dalam bentuk penyertaan pada suatu perusahaan atau invest company. Jenis kepemilikan PMP yaitu yang pertama Private Venture Capital Company, yaitu PMP yang belum go public. Yang kedua Public Venture Capital Company, yaitu PMP yang telah go public. Yang ketiga Bank Venture Capital Company, yaitu PMP yang didirikan oleh bank untuk tujuan atau misi khusus, misalnya dalam rangka pengembangan usaha kecil. Yang keempat, Conglomerate Venture Capital Company, yaitu PMP yang dimiliki oleh sejumlah perusahaan besar. Cara pembiayaan PMP yang pertama A adalah penyertaan modal langsung. PMP mengambil bagian sejumlah saham PPU atau PP financing dengan cara bersama mendirikan perusahaan baru atau diambil dari portofolio saham. B adalah semi-equity financing, yaitu membeli obligasi konversi atau convertible bond yang diterbitkan oleh PPU. C adalah pembiayaan bagi hasil. Ada dua, yang pertama adalah modifikasi pembiayaan ke usaha yang belum, dan yang kedua adalah berbadan hukum, terutama bagi usaha kecil. Tahap pembiayaan PMP yang pertama early stage financing. Yang pertama adalah seed financing, yaitu pembiayaan pada tahap penelitian dan riset untuk mengukur viability suatu objek pembiayaan. Yang kedua startup financing, yaitu pembiayaan pada tahap pengembangan produk dan kesiapan pemasaran. Yang ketiga first-round financing, yaitu pembiayaan pada tahap peluncuran komersial prototipe produk. Yang kedua expansion stage,
Ada 4. Yang pertama adalah scan round financing, yaitu pembiayaan untuk peningkatan kemampuan penjualan atau pemasaran. Yang ketiga, third round financing, yaitu pembiayaan untuk pengembangan produk baru yang perluas jaringan bisnis. Yang ketiga, bridge finance atau mezzanine, yaitu pembiayaan dalam rangka memperbaiki kondisi keuangan guna persiapan go public. Yang keempat adalah acquisition dan management buyout financing, yaitu pembiayaan dalam rangka mengakuisisi perusahaan lain serta pembelian saham perusahaan. Yang ketiga, turnaround situation, yaitu pembiayaan bagi perusahaan dalam kondisi sulit dan bahkan kondisi bangkrut. Investasi modal ventura, yaitu merupakan tahapan akhir dari pembiayaan PMP dengan menarik kembali penyertaan saham pada PTU. Yang kedua, investasi atau penyertaan oleh PMP bersifat sementara. Yang ketiga, pada dasarnya kepemilikan saham oleh PMP untuk dijual kembali dalam rangka memperoleh capital gain. Alternatif investasi PMP yang pertama adalah penawaran umum melalui pasar modal atau IPO. Yang kedua, menjual kembali kepada perusahaan pasangan usaha atau buyback. Yang ketiga, menjual penyertaan PMP kepada investor baru. Yang keempat, menjual perusahaan atau private placement, yaitu PMP bersama PPO menjual seluruh saham kepada perusahaan lain atau individu. Yang kelima adalah melikuidasi PPO atau liquidation. Sewa guna usaha atau leasing. Financial Extender Board, yaitu FASB 13, adalah sewa guna usaha adalah suatu perjanjian penyediaan barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu. The International Accounting Standard atau IAS 17, sewa guna usaha adalah perjanjian di mana lessor menyediakan barang atau aset dengan hak penggunaan oleh lessee dengan imbalan membayar sewa untuk suatu jangka waktu tertentu. The Equipment Leasing Association, yaitu ELA atau tukar, sewa guna usaha adalah suatu kontrak antara lessor dengan lessee untuk penyewaan suatu jenis barang aset tertentu langsung dari pabrik atau agen penjual oleh lessee. SK Menkyu nomor 1169 KMK 01 1991 tanggal 21 November 1991 adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease, yaitu maupun tanpa hak opsi atau operating lease untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Pihak yang terlibat dalam leasing yaitu lessor, itu perusahaan sewa guna usaha yang memiliki hak atas barang. Lessee adalah perusahaan atau pihak pemakai barang yang bisa memiliki hak opsi pada akhir perjanjian. Yang ketiga, suppliers adalah pihak penjual barang yang disewa guna usahakan. Yang keempat, bank atau kreditur itu dapat terlibat walaupun secara tidak langsung. Mekanisme transaksi leasing ada lessor, lessee, dan supplier. Keterangannya di sini adalah yang pertama, lessee menghubungi suppliers untuk menentukan jenis barang atau spekulasi harga, waktu pengiriman, dan jaminan purna jual atas barang yang dilessee. Yang kedua, lessee melakukan negosiasi dengan lessor tentang kebutuhan pembiayaan. Yang ketiga, lessor mengirim letter of offer atau commitment letter kepada lessee. Yang keempat, penandatanganan kontrak leasing. Yang kelima, pengiriman order beli kepada supplier. 6 adalah pengiriman barang dan pengecekan barang oleh lessee sesuai pesanan. 7 penyerahan dokumen oleh suppliers. 8 pembayaran oleh lessor kepada suppliers. 9 pembayaran sewa atau lease payment secara berkala. Jenis perusahaan leasing. Yang pertama, independent leasing company. Leasing jenis ini berdiri sendiri dari pihak manapun, contoh bank. Bank dalam hal ini dapat memberikan pembiayaan kepada lessee, lessor maupun kepada supplier atau vendor program. Yang kedua, captive lessor, yaitu apabila supplier mendirikan perusahaan leasing dengan tujuan meningkatkan penjualan. Jenis ini sering disebut two-party lessor, di mana pihak pertama adalah perusahaan induk dan anak perusahaan leasing, sedang pihak kedua adalah lessee. Yang ketiga, lessee broker atau factor berfungsi mempertemukan calon lessee dengan pihak lessor serta memberi jasa lainnya yang dibutuhkan dalam suatu transaksi leasing. Teknik pembiayaan leasing. Finance lease. Lessor yang membiayai dan sebagai pemilik barang modal. Lessee membayar sewa atau lease payment secara berkala, yaitu sewa terdiri atas biaya perolehan barang dan biaya lainnya serta spread yang diinginkan atau full payout lease. Yang ketiga, lessor tidak dapat membatal kontrak secara sepihak sebelum kontrak berakhir atau uncancelable. Yang keempat, lessor memiliki hak opsi untuk membeli barang sesuai dengan nilai sisa atau residual payment. Bentuk transaksi finance lease.
Yang pertama, direct financial lease. Lease terlibat dalam proses pembelian barang modal dari supplier yang dibiayai lessor dan langsung disewa gunakan kepada lessee. Yang kedua, sell and leaseback. Lessee menjual barang modalnya kepada lessor untuk kemudian melakukan kontrak sewa guna usaha atas barang tersebut. Tujuannya untuk membantu lessor yang mengalami kesulitan modal kerja. Yang ketiga, syndicate lease. Pembiayaan dilakukan oleh lebih dari satu lessor atas dasar pertimbangan risiko, antara lain karena objek leasing membutuhkan dana dalam jumlah besar. Yang keempat adalah leverage lease. Bank atau kreditur jangka panjang menyediakan dana terbesar antara 60% sampai 80% yang disebut leverage debt dan merupakan limited ratio kepada pihak lessor. Dalam hal ini, apabila lessor default, lessor tidak ikut bertanggung jawab kepada bank. Vendor program di sini adalah penjualan dilakukan oleh vendor ke dealer kepada konsumen dengan fasilitas leasing. Lessor akan membayar barang kepada vendor atau dealer, selanjutnya lessor akan membayar angsuran langsung kepada lessor atau melalui vendor. Terakhir adalah cross border lease, yaitu negara di mana lessor berada berbeda dengan negara lessor. Untuk mengatasi berbagai masalah hukum dan perpajakan dilakukan oleh afiliasi atau subsidiari perusahaan leasing tersebut. Itu adalah operating lease. Lessor sebagai pemilik barang menanggung risiko ekonomis dan pemeliharaan barang. Lessor menanggung biaya pelaksanaan sewa, asuransi, pajak maupun biaya pemeliharaan. Yang ketiga, lessor membayar sejumlah sewa yang tidak mencakup biaya perolehan barang dan biaya lainnya serta split atau non-full pay-out lease. Lessor membayar sejumlah sewa yang tidak mencakup biaya perolehan barang dan biaya lainnya serta split atau non-full pay-out lease. Lessor hanya mengharapkan keuntungan dari penjualan barang yang disewakan dan hasil sewa lainnya. Lessor pada akhir kontrak mengembalikan barang, tidak memiliki hak opsi untuk membeli barang. Lessor dapat membatalkan kontrak secara sepihak atau cancelable. Metode pembayaran sewa. Yang pertama adalah payment in advance. Pembayaran sewa untuk pertama kali dilakukan di muka, yaitu pada tanggal kontrak ditandatangani. Yang kedua, payment in arrears. Pembayaran sewa pertama kalinya dilakukan di belakang, yaitu pada akhir periode angsuran, ke akhir bulan, bulan, atau tahun. Faktor penetapan sewa, ada nilai barang, simpanan jaminan atau security deposit, nilai sisa residual value, jangka waktu dan tingkat bunga. Kelebihan leasing sebagai sumber dana, yaitu pembiayaan penuh, dapat sampai 100% atau full pay out. Yang kedua, lebih fleksibel, jumlah sewa dapat disesuaikan dengan pendapatan yang dihasilkan oleh objek leasing. Yang ketiga, sumber dana alternatif terlepas dari credit line yang ada dari pihak lain. Yang keempat adalah off balance sheet, tidak ada keharusan mencatat dalam neraca. Yang kelima, arus dana, yaitu dengan adanya keluasan pengaturan pembayaran. Yang selanjutnya adalah proteksi inflasi, karena sewa tetap, perlindungan atas kemajuan teknologi, terhindar dari risiko barang yang out of date, sumber pelunasan kewajiban berasal dari modal kerja oleh adanya barang yang di-lease. Kapitalisasi biaya, yaitu adanya biaya tambahan lain dapat dikapitalisasi. Risiko keuangan dapat diatasi dengan operating lease yang berjangka waktu relatif singkat. Kemudian penyusunan anggaran antara lain karena jumlah sewa yang tetap dan pembayaran secara berkala. Pembiayaan proyek skala besar yaitu dapat diatasi melalui leasing, meningkatkan debt capacity yaitu perolehan output leasing, tidak pernah menaikkan debt to equity ratio. Sampai di sini, jika ada yang ditanyakan, saya persilakan kita diskusikan bersama. Untuk tugas, kalian cari ya istilah-istilah dalam lembaga pembiayaan untuk materi pada pertemuan ke-12 ini hari ya, ditulis di double folio sebanyak 2 halaman ya, full 2 halaman yang rapi ya ditulisnya. Oke, sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.